Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum fa ya ibadallah wa ya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak ibu jamaah masjid Batul Ilmi yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan malam ini kita masih diberi Allah sehat dan selamat, dimudahkan, diringankan langkah kita untuk bisa ke masjid menunaikan sholat berjamaah, dan kita berkumpul dalam majlis Quran, majlis ilmu, majlis tafsir di malam ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya untuk kita, dan juga semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat maslahat untuk kita di dunia dan akhirat. Amin. Baik, Bapak Ibu rahmatullah jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian tafsir di malam ini. Mestinya ini kita masuk di ayat yang ke-67 ya. Tapi kita sedikit atau 66 kita sedikit mengulas sebelumnya. Ayat 65 ada beberapa tambahan yang bisa kita sempurnakan terkait dengan ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. وَلَقَدْ dan sungguh benar-benar telah alimtum kalian tahu. Ini ada catatan menurut beberapa mufassir, ahli tafsir, bahwa biasanya untuk nostalgia, mengingatkan masa lalu sebagai bentuk pelajaran dan peringatan, cukup dengan menggunakan baik dan ingatlah tatkala. Tapi dalam ayat ini menggunakan bahasa narasi walaqad alimtum, dan sungguh kalian itu sudah tahu. Menurut para ulama tafsir, jadi informasi yang disampaikan dalam ayat ini menunjukkan mukjizatan Al-Quran, bagaimana Allah bisa memberitahu kepada Nabi Muhammad. Jadi mustahil istilahnya kalau Nabi Muhammad tahu. Jadi kalau bukan wahyu, bukan ayat suci, ya tidak mungkin. Jadi kalau ini peristiwa tentang tadi bagaimana ada sekelompok kaum dari Bani Israel dirubah menjadi kera kan gitu. Ternyata informasi ini atau peristiwa ini terjadi tidak diberitakan dalam Taurat. Menurut riwayat begitu. Jadi disampaikan kalau baik dan ingatlah tatkala, nah itu biasanya terkonfirmasi dalam Taurat. Jadi memang itu ada dalam kitab suci Taurat. Tapi peristiwa yang memalukan dalam tanda kutip bagi orang Bani Israel kan ini aib. Ini ada sebagian dari mereka yang diubah jadi koran. Itu dalam Taurat tidak ada. Tapi itu hal yang maklum, hal yang ada, hal yang fakta yang terjadi. Tapi yang mengetahui mereka, kalangan mereka sendiri, Bani Israel sendiri. Nah kalau ada yang tahu, nah itu berarti kan siapa yang memberitahu gitu. Jadi konon dalam penjelasan para ulama tafsir itu terjadi setelah tanda Nabi Musa lewat wafat Makkah. Jadi konon itu dalam masanya Nabi Daud. Jadi disebutkan Nabi Musa, Nabi Daud itu
muncul atau apa namanya lahir setelah Nabi Musa sekitar 200-an tahun gitu. Jadi peristiwa itu tidak ada dalam Taurat karena peristiwa kejadiannya setelah Rasul Musa itu kan gitu. Jadi tidak mungkin kan ada dalam kitab Taurat gitu. Jadi peristiwa ini ayat ini terkait dengan ada sebagian Bani Israil yang dikutuk dan begitu jadi kera. Jadi ayat ini menunjukkan kalimat awal walaupun antum ini menunjukkan berarti memang Al-Quran ini kitab suci, tidak dari karangan Muhammad kan gitu. Betul-betul ini kan informasi ini valid dan tidak bisa dibantah gitu. Jadi orang Bani Israil tahu memang itu ada kejadiannya, tapi tidak ada misalnya orang Bani Israil membodohi kita kan bisa. Ini bukti itu tentang lainnya. Mana ada dari kita yang nenek moyang kita yang ditutup dijadikan keras, tidak ada di Taurat. Karena memang kejadiannya setelah sepeninggal Nabi Musa, jadi tidak mungkin ada di Taurat. Tapi itu terjadi di sana itu. Jadi walaupun alimtumul ladina atadau minkum fisab yang melampaui batas di antara kalian di waktu Sabtu ini, hari Sabtu. Kita tahu Bani Israil kan tadi. Kenapa mereka diingatkan kejadian ini? Karena mereka ngendel nenek moyang mereka. Kita dari Bani Israil, biasa sombong dengan terahnya. Nah itu maka kemudian diingatkan itu. Kalian sudah tahu ada di antara nenek moyang kalian dulu yang melampaui batas di hari Sabtu. Nah kejadian yang sudah kita ceritakan singkat kemarin. Jadi mereka berhilah, kalau bahasa Arabnya hilah itu apa? Trik atau siasat licik, manuver strategi hilah ini. Jadi akal-akalan. Jadi sepintas lalu mungkin bisa dianggap kalau tadi akal-akalan pintar-pintar itu. Sabtu kan kita tidak kemana-mana, kita di rumah gitu. Tapi mereka Jumat malamnya sudah masang jaring, masang perangkap ikan. Kemudian hari Sabtunya itu ikan-ikan terperangkap seharian, berarti semakin banyak. Nah, minggunya, Ahadnya mereka memanen. Jadi secara kasat mata memang Sabtu mereka ada dapatkan hal yang salah kan gitu. Nah, ini namanya hilah, trik, siasat. Tapi di syariat Bani Israil dulu itu hal itu tidak boleh. Jadi konon sebagai wawasan gitu. Jadi memang hari itu kan kita mulai dari Ahad. Ahad itu kan bilangan Ahad 1, Isnin setelah Isnin 2, Selasa 3, Rabu Arbi'a, Komsul 5, kemudian Jumat. Kok enggak 6? Enggak hanya itu karena Jumat itu jamak hari berkumpul, jadi istilahnya hari berkumpul. Jadi tidak. Makanya kalau bertanya-tanya kalau itu kan jadi orang Jumat sebenarnya gitu. Kita pesakit ini kok Jumatnya. Jumat ini tidak mengambil dari bilangan angka, tapi yaumul jamak Jumat, hari berkumpul. Nah gitu. Nah itu jadi Sabtu itu kalau dalam bahasa Ibrani memang aslinya itu Sabat itu rohah, istirahat. Tapi kalau dalam bahasa ini kan Sabtu bahasa Jawa Sabta gitu. Sabta ini 7, Sabta harga gitu. Jadi memang 7. Jadi bisa diartikan 7, tapi dalam bahasa Suriah Ibrani itu lebih condong ke makna Sabat itu istirahat. Nah dalam riwayat Israiliyat itu Allah menciptakan langit dan bumi itu kan selama 6 hari. Nah kemudian hari yang ke-7 Sabtu itu Allah istirahat. Nah itu. Jadi memang Sabtu itu kalau dalam makna Bani Israil itu kan hari istirahat.
di hari yang digunakan dipakai memang betul-betul hanya untuk urusan, kalau bahasa kita urusan akhirat, nah, bukan urusan dunia. Nah, jadi di Bani Israel tadi, mereka tadi pakai akal, memang secara fisik mereka tidak kemana-mana, tapi kan mereka berhilah tadi, strategi yang itu mau ngakali syariat itu. Intinya satu, meskipun mereka tidak kemana-mana, tidak nyari uang, nyari duit, tapi aslinya sama saja hakikatnya gitu. Nah ini kan dalam bahasa syariat namanya hilah. Bedanya kalau itu dianggap hilah yang terlarang, tetap tidak boleh. Itu hanya ngakal-ngakali syariat saja. Nah itu makanya dalam para ulama kan menjelaskan secara lebih luas nih, terkait dengan hilah ini kan di zaman atau dalam syariat itu ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Nah yang menjadi masalah itu kan kalau yang khilafnya Bani Israel itu siasat triknya ini kan terlarang, artinya dihukum. Kalau zaman sekarang seperti apa contohnya trik-trik itu? Nah saya teringat dengan semacam dulu ada pembahasan misalnya persoalan nikah. Sampai sekarang ternyata masih ada itu praktek, biasanya di daerah Puncak, Bogor gitu. Itu ada istilahnya nikah biniatin tolak, nikah dengan niat cerai. Jadi nikah dengan niat cerai itu maksudnya bagaimana? Pertama nikah itu kan syarat keduanya sudah syarat rukunnya. Nah kemudian ada yang dilarang seperti nikah mut'ah, kawin mut'ah itu kawin kontrak. Itu maksudnya bagaimana? Menikah tapi jangka waktunya ditetapkan. Jadi misalnya dalam pernikahan kan saya terima nikahnya, kawinnya ini kan itu. Kalau dalam nikah mut'ah jawabannya saya terima nikahnya dengan mas kawin dalam masa pernikahan 1 tahun. Jadi disebutkan masa berlakunya pernikahan itu. Jadi setelah 1 tahun otomatis bisa. Itu namanya nikah kontrak itu gitu. Jadi ada kontrak, ya kayak kita kontrak rumah. Aku bayar sebenarnya setahun 10 juta kan gitu. Nah seperti itu nikah kontrak itu gambarannya jelas. Akadnya itu selama berapa tahun, berapa waktu. Itu dilarang gitu. Nikah mut'ahnya masih berlaku di kalangan Syiah itu masih dianggap boleh gitu. Tapi secara umum umat Islam di dunia, akhir Ahlussunnah wal Jamaah jelas itu sudah terlarang. Dulu pernah di awal-awal Islam pernah dibolehkan, tapi kemudian dilarang sampai kiamat. Gitu. Hanya Syiah yang masih beda diri dan gitu. Makanya termasuk di antara kesesatan Syiah karena menghalalkan mut'ah sampai sekarang. Nah, nikah dengan niat cerai ini tadi trik. Jadi karena menyebutkan waktu pernikahan, masa waktu pernikahan itu dilarang, maka mereka menggunakan trik, tidak disebutkan dalam akad pernikahan, tapi bahasa Jawa ini perlu ngerti, sama-sama tahu. Jadi yang menikah tahu bahwa ini umurnya paling berapa bulan. Biasanya ini kan orang Arab atau orang luar negeri yang mungkin ke Indonesia hanya untuk bisnis atau urusan apa, mungkin selama 3 bulan, setengah tahun, 1 tahun gitu. Nah setelah itu pulang ke negerinya gitu. Nah dia tidak terjerumus ke zina, tapi juga tidak mau menikahi secara tetap, artinya tadi cari cara. Nah itu, jadi nikah. Kalau kontrak kan sudah, tapi nikah seperti kontrak cuma tidak disebutkan. Cuma dari awal mereka pada tahu gitu. Yang dinikahi wanita-wanitanya itu tahu. Paling tuh mulai nomor ini ramping digowo cerai. Nah, jadi mereka sudah siap-siap gitu. Jadi paling transaksi, paling setengah tahun. Tapi itu konsekuensinya mahalnya nanti misalnya rumah atau mobil atau pokoknya luar banyak lah, gitu, mahalnya banyak. Nah seperti itu terjadi. Padahal nikah itu kan
normalnya itu kan untuk abadi ya. Pokoknya kalau bisa ya sekali itu dan seumur hidup, nah, sampai mati kan gitu. Nah ini menyalahi tujuan pernikahan itu sendiri. Nah seperti itu kalau dalam fikih kan tidak bisa dihukumi, misalnya haram kan ada besar, salah pun kan nanti. Akad nikah kan rukun syaratnya terpenuhi, mahar, saksi, semuanya ada. Cuma dalam hati engkau transaksi setengah tahun kemudian tak cerai gitu. Nah misalnya kalau kita yang begitu apa ada salahnya? Aku nikahi si A, jadi aku berniat untuk ini transaksi berarti tak cerai. Aku mulai menegor, bukan tidak ada yang tahu. Nah, makanya kan salahnya nanti. Nah itu kan niat kan bisa jadi belum tentu niatnya nanti diwujudkan, belum tentu 3 bulan kemudian dicerai juga. Kita tidak tahu apa yang terjadi kemudian nanti. Tapi kan itu sudah ada niat atau niat dulu. Nah seperti ini kalau dalam hukum syariat kan fikih kan melihat pada faktanya. Syarat apa? Saksi, mahar semuanya terpenuhi sudah sah kan gitu. Nah yang terjadi seperti itu. Nah itu termasuk khilaf seperti itu bagaimana? Maka sebagian ulama kan banyak yang ada yang mengatakan itu terlarang, ada yang mengatakan yaitu ya boleh kan gitu. Nah itu yang menjadi catatan seperti itu. Termasuk juga misalnya nikah siri. Nikah siri itu kan pada hakikatnya secara umum kan menyalahi normalnya nikah. Nikah itu bahkan dalam arti aulim walau bisa. Umumkan walimahkanlah pernikahan, berarti kan diumumkan dipestakan meskipun dengan seekor kambing. Di kita satu kambing itu gede. Di Arab Saudi di Timur Tengah itu kan kambing itu kecil. Sederhana, namanya saumah itu. Kambing itu kurang gitu. Ini satu kambing bertiga. Nah, maksudnya saking sederhananya. Tapi tetap diumumkan. Jadi pernikahan itu diumumkan biar orang tahu kan ini bagian dari apa namanya istilahnya bersyukur atas karunia itu. Nah sekarang ini nikah siri disembunyikan di samarnya. Nah ini kan juga ada apa gitu. Makanya termasuk yang ya bermasalah seperti ada khilaf, menyalahi bosok nyalahi kerja, nyalahi kelurahan gitu. Nah seperti itu contoh misalnya khilaf itu seperti itu. Cuma persoalannya kan ini contoh ilah yang kalau di dalam Bani Israel sudah tidak boleh di Indonesia apa di Islam. Nah ilah-ilah seperti itu ada yang dilarang, ada yang diperdebatkan, gitu, ada yang dibolehkan. Gitu. Nah itu contoh saya berikan contoh seperti itu. Tanya Pak. Ya monggo. Pengertian pengumuman untuk nikah siri tadi. Ya. Atasannya itu seperti apa? Misalnya gini, ada seseorang yang akan melakukan nikah siri, yang dilakukan itu di samping mengundang saudara-saudara dari kedua belah pihak, juga mengundang dari tetangga, bahkan dari aparat pemerintah dalam hal ini dalam adalah kepengurusan RT. Apakah ini tidak termasuk dalam pengumuman tadi? Kalau yang disampaikan seperti itu, ya itu sudah lebih dari cukup dalam artian undang konggo kerabat bahkan itu. Nah, maksudnya sederhana itu pokoknya diumumkan misalnya wis nikah, wis undang konggo kerabat kita, ora akeh narkoba sampai ngomong misalkan cuma 10-20 orang, tapi nanti sudah diketahui oleh beberapa orang. Nah, seperti itu contoh. Lebih besar, lebih bagus, kadang-kadang gitu. Semakin diumumkan, semakin nah ini kan lebih ini lagi. Maka seperti yang kita lihat sekarang, ya seperti itu, ya lumrahnya kan gitu. Karena memang namanya pernikahan itu bagian dari memenuhi syariat, kemudian bagian dari syiar Islam, ya itu. Makanya kan tadi kok nikah malah disembunyikan. Nah ini kan nyali kerja
kecuali kalau memang ada pertimbangan yang bisa diterima kan gitu. Makanya kan tidak pukul rata, tidak boleh atau boleh kan gitu. Karena normalnya pernikahan itu diumumkan. Ya, diumumkan meskipun sederhana, itu terbatas misalnya cuma bisa rombongan sak mobil, sak distok kan gitu. Atau sak RT tok seperti diundang sak RT tok misalnya. Atau lebih kurang dari itu. Nah gitu. Itu dalam arti tadi karena memang pernikahan itu layak diketahui oleh sesama muslim karena ini bagian dari syiar Islam gitu. Nah seperti itu contohnya. Jadi kalau tadi yang disampaikan undang ini yaitu sudah lebih dari cukup dalam itu. Apalagi kita misalnya banyak kenalan, banyak teman, itu semakin. Tapi tadi jangan juga membebani diri dan gitu. Jadi misalnya kemudian sampai utang sana sini untuk itu kan kadang memberatkan. Itu dalam Islam juga tidak berhubungan semampunya kan. Kadang ya sih misalnya seumur hidup misalnya lukisan itu kan gitu. Nah kadang memenuhi standar kebiasaan masyarakat, ya itu kadang ya begitu gitu. Tapi dalam Islam sebenarnya tidak dianjurkan sampai membebani diri dengan kemudian sampai berutang sana sini, ya itu nanti bingung malah kemudian harinya kan gitu. Jadi sesuai kemampuan, kalau memang mampu banyak juga tidak masalah, gitu. Tapi kalau tidak ya semampunya, mestinya begitu. Gimana gitu? Jadi saya sampaikan ini cuma contoh saja, contoh terkait dengan khilaf. Khilaf itu tadi trik strategi saya di manuver yang kalau itu memang menyalahi syariat, nah ini kan dilarang. Seperti ini disampaikan contohnya tadi di Bani Israil. Gitu. Nah makanya kemudian seperti contohnya yang kalau tadi kan diperdebatkan ya, boleh tidaknya yang contoh ilah yang dilarang itu seperti kalau dalam fikih itu ada namanya nikah muhalil. Nikah muhalil itu nikah menghalalkan. Maksudnya bagaimana? Kasusnya gini, ada suami istri bercerai, talak 3. Jadi cerainya sampai talak 3. Kemudian mungkin menyesal. Jadi mungkin gimana ceritanya yang jelas pengen rujuk lagi kan dalam Islam kalau sudah talak 3 itu tidak bisa kembali kecuali syaratnya berat. Dan kecuali kalau suami istri tadi setelah pisah, si istri misalnya nikah lagi dengan laki-laki, kemudian oleh laki-laki oleh suami barunya dicerai 3 juga, ditalak 3 juga. Nah kan sulit jadi cari momen bisa rujuk kan gitu. Nunggu dia nikah meneh, terus oleh suami barunya ditalak 3 juga, sulit. Kemungkinan untuk bisa rujuk lagi kan gitu. Mungkin dia menyesal baru menyesal setelah pisah kan gitu. Mungkin pertanyaan kita, belum cerita saya mau udah dicerai sampai cerai 3 kan. Tapi namanya kejadian gitu. Nah itu. Tapi intinya dia tuh pengen balik lagi sama istrinya yang dulu. Tapi syaratnya kan berat. Akhirnya dicari hilah tadi trik dia caranya supaya aku bisa nikahi istriku itu lagi. Akhirnya dia bayar orang. Ngomong misalnya si A, gue nikah hono, bojoku DPRD nikah hono. Terus itu syaratnya ojo dikumpulin langsung kamu cerai lagi, cerai 3. Jadi kan, kenapa saya trik ya gitu. Triknya kan gitu. Jadi ben aku bisa nikahi dia. Syaratnya kan gitu. Dalam Islam syaratnya untuk bisa menikahi istri yang sudah dia talak 3 adalah si istri itu menikah lagi dengan orang lain dan oleh suami barunya ditalak 3 juga. Baru dia bisa nikah lagi. Nah kan sulit juga dikata mungkin peluangnya 1%. Makanya dia menyuruh orang kita bayar sendiri dan gitu. Minggu atau kata-kata dan aku sudah nikahi ini meneh ikut talak 3 terus ikut tak nikahi. Nah itu namanya muhalil, nikah muhalil. Kan secara prinsip dia nggak menyalahi aturan, prosesnya kan benar, ini sudah nikah lagi terus dicerai oleh suami barunya talak 3. Tapi ternyata kan ada
ada permainan akal-akalan mengakali syariat seperti itu. Nah itu namanya nikah muhalil, itu tidak boleh begitu. Jadi persis seperti yang dilakukan oleh Yahudi gitu. Secara secara alur proses kan tidak menyalahi aturan gitu, tapi ternyata ada trik-trik yang dilarang gitu. Nah contohnya itu yang dilarang seperti itu. Nah kemudian fakulna lahu kunu kirodatan khosiin. Jadi bagian dari hukuman itu ketika orang-orang yang Bani Israel yang membuat perangkap di waktu Jumat malam, Sabtunya ikan-ikan terperangkap, kemudian Ahadnya mereka mengambil hasil itu, nah maka kemudian diperintahkan kunu, seperti bahasakan kun fayakun. Jadi bagi Allah itu hal yang mudah merubah bentuk sesuatu jadi sesuatu yang kecil. Jadi di sini seperti kuni pada wasallam, seperti ketika Nabi Ibrahim mau dibakar oleh Namrud di api. Allah perintahkan kepada api kuni bardan wasallam, kamu jadilah dingin dan menyelamatkan. Di api yang panas disuruh jadi dingin. Apinya api, tapi saat api itu membakar Nabi Ibrahim itu apinya seperti es gitu. Ya, seperti es yang sejuk, bukan dingin tapi tidak menyelamatkan. Ada dingin yang tidak menyelamatkan itu apa? Seperti semprot bakaran itu kan kadang ada yang dingin tapi ketika dibekok panas, ada kan gitu. Tapi ini dingin dan menyelamatkan gitu. Jadi Allah bisa merubah bentuk menjadi panas jadi dingin. Tapi itu bentuknya masih api, gitu. Tidak berubah jadi es kan bentuk, tapi tetap api, tapi apinya dingin kan, gitu. Ada beberapa bentuk aja, ya mujizat-mujizat yang bisa kan, tongkat jadi ular. Dan itu juga genah sesuatu yang di luar nalar. Nah ini sama. Manusia jadi kera, itu bagaimana? Mayoritas ulama menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa ini fakta nyata. Jadi memang berubah bentuk. Jadi manusia menjadi kera. Ya, seperti yang kita lihat kera-kera itu yang punya bulu, punya ekor gitu. Sebagian kecil ulama tafsir menyatakan ini majas, kiasan saja, tapi berubah sifat-sifatnya. Di manusianya wujudnya masih manusia, tapi wataknya, perangannya seperti kera. Tapi dijawab oleh para ulama yang kebanyakan tetap salah, yang benar yaitu nyata gitu. Cuma memang seperti kemarin kita singgung bahwa semuanya menyatakan bahwa mereka tidak punya keturunan karena tidak lama setelah itu kisaran 3 hari mereka dibinasakan gitu. Jadi para ulama menyatakan seperti itu. Adalah sebuah pendapat pernyataan sudah riwayat disebutkan lam yuhlikillah qauman aw yu'adzib qauman faja'ala lahum nasala. Allah tidak menghancurkan atau membinasakan, mengadab suatu kaum lalu kemudian menjadikan bagi mereka itu anak cucu keturunan. Jadi kaum yang diadab Allah itu tidak akan berumur lama dan mereka tidak akan punya anak cucu keturunan. Kaumnya Nabi Nuh yang ditenggelamkan dengan banjir bandang itu tidak ada yang selamat. Yang selamat kan yang beriman kepada ajarannya Nabi Nuh yang di dalam kapal itu. Nah, yang beranak pinak yang itu yang yang keturunan. Jadi yang Kan'an dan yang lain-lain itu sudah habis. Bani Israel juga begitu, yang dilaknat jadi terang dari babi itu sudah habis. Nah begitu. Jadi dalam riwayat juga seperti itu. Dan yang menunjang atau menguatkan bahwa jadi kera itu sebuah fakta nyata itu mungkin nanti
Bapak Ibu bisa dilihat di surat pertama Al-Maidah. Al-Maidah ayat 60. Al-Maidah surat kelima ayat 60. Qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika masubatan 'inda Allah, masubatan 'inda Allah, mal'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut. Jadi Allah menyebutkan dalam lain ayat surat disebutkan, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk balasannya di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi. Jadi ini menunjukkan memang dikutuk, dirubah bentuknya. Dan tadi bagi Allah sesuatu yang mudah. Tongkat jadi ular, manusia jadi kera, gampang. Kayak kemudian juga di surat Al-A'raf, surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 166. Surat Al-A'raf ayat 166. 166. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka kerjakan, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Itu sama dengan surat ini Al-Baqarah. Ya, jadi itu terkait dengan apa namanya, mungkin boleh pertanyaan berarti Bani Israil ini anak turune Ketet, ya tidak. Jadi mereka itu pernah terjadi di penggalan nenek moyang mereka, tapi ya cuma itu, mereka kemudian dibinasakan. Tapi tetap saja, misalnya nyanyian gitu, jadi nenek moyang kalian nenek kera, babi, gitu kan, itu sebenarnya tidak. Kalau Islam secara langsung tidak, tapi memang ada di antara nenek moyang mereka yang ditutup, dirubah bentuknya jadi kera dan babi. Nah, kera ya itu kan yang kita, itu ternyata hilang. Jangan sampai kita mempermainkan syariat gitu, mempermainkan syariat. Maka kalau zaman sekarang justru hilah yang dibenarkan itu seperti apa? Trik-trik strategi yang dibenarkan. Dan malah sekarang kalau kita mau mengambil contoh seperti merubah, misalnya merubah dosa jadi benar, misalnya merubah riba. Nah, dalam bank riba itu kan transaksi riba itu kan yang sekarang kan yang terjadi salah, maka butuh dirubah. Nah itu hilah ini yang strategi trik ini yang memang harus begitu ya. Seperti contohnya misalnya di pasar itu biasa tukar tambah emas, itu kan dianggap sepele. Ya aku beli kalung 5 gram, tukar tambah berapa gram mas nom. Saya kan mas tua 5 gram untuk mas nom 10 gram, tukar tambah. Asli produk, regoni produk, tapi kan itu riba. Lalu sebenarnya cara hidupnya itu dijual dulu, baru diberikan yang diminta, yang diinginkan. Tapi kan itu dua step, 2 langkah. Kesukaan langsung produk gitu. Kalau zaman dulu misalnya PNS ada namanya beras jatah. Beras jatah itu beras blok nih, kualitasnya jelek. Misalnya dapat 30 kilo, ke pasar dijualnya 20 kilo, itu yang HP. Regoni padha dari dijualnya baik. Nah itu kan simpel nih, tapi itu riba. Haram itu tidak boleh. Harus dia caranya didol terus duitnya ditutup sing 20 kilo. Apa dua itu malah rotok.
sesuai gitu. Nah, tapi itu yang benar gitu, yang tidak melanggar syariat yang begitu. Nah itu makanya malah cepat sing haram gitu. Makanya itulah kadang dalam syariat itu kita diuji dengan sesuatu yang lebih berat, lebih ribet. Makanya orang zina sama nikah kan podo aja. Yo ujung-ujungnya kuwi karepe kan. Tapi nikah dapat kanggo akad nikah, kemudian syarat saksi, mahar gitu. Zina kan juga harus sama. Membedani tadi ada formalitas ini langsung pun intinya berdua, intinya berdua. Nah itu. Tapi yang ini haram, yang itu halal. Makanya dalam ayat riba itu innamal bai'u mithlu riba. Lah kan berdua kalau ini malah pengen ini cepat langsung. Nah itu. Nah maka tapi ini halal, yang cepat ini yang haram, yang harus ribet itu yang halal. Nah sama sekarang begitu yang terjadi. Yang terjadi praktek riba, praktek yang haram. Dan halal jadi ribet. Contoh sekarang kan riba, saya contohkan pertama tukar tambah tadi. Kedua misalnya dalam pinjam meminjam utang piutang barang. Nah itu misalnya kita ke bank pinjam uang, kemudian beli motor 15 juta, pinjamnya misalnya 15 juta untuk beli motor. Engkau cicil plus bunga, jadinya kan 20 juta, kan gitu. Kan tidak boleh, haram, itu riba. Bank syariah itu muncul. Akhirnya pakai namanya murabahah itu kita datang ke bank, mau beli motor, butuhnya 15 juta. Bank istilahnya yang memberikan kita motor dari bank badi, boleh badi lewat jual beli motor. Kan gitu. Bank memberikan kita motor seharga 15 juta. Tapi kita nanti nyicil ngangsur cicilan motor itu selama saya sekian tahun jadinya 20 juta bodoh. Tapi yang pertama tadi haram, yang ini yang kedua ini halal. Simpel yang pertama itu aku kan coba satu kali dewe langsung coba. Misalnya itu kan. Nah seperti itu. Yang itu tapi haram. Nah yang halal ya. Nah seperti itu. Jadi kadang mau merubah yang haram menjadi halal itu ribet. Tapi seperti itu yang dibolehkan. Makanya tadi ada contoh hilah, trik yang haram, ada trik yang halal, ada trik yang masih memang samar-samar. Makanya sebagian besar ulama trik-trik yang seperti itu dijauhi. Kalau memang tidak bisa ya sudah, misalnya tadi Jenderal misalnya nikah ya, tidak bisa betul-betul mau nikah dengan dia, sabar gitu. Nah gitu, makanya kan ada tadi ya serba salah memang dilematis. Tapi kalau intinya melanggar syariat atau melanggar kodrat, nyalain kodrat itu biasanya ada masalah. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait ayat 65. Sampai berarti tadi kita lanjutkan sekarang masih kaitannya dengan ayat 65. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Maka kami jadikan itu nakalan. Nah, nakalan hukuman, bisa diartikan peringatan. Lima baina yadaiha wa ma khalfaha. Ada yang menyatakan yang ada di hadapannya dan di belakangnya itu peringatan bagi umat saat itu maupun umat yang selanjutnya. Berarti kita ini. Jadi apa kejadian tadi? Dihukum menjadi kera, kemudian itu menjadi peringatan agar kita jangan seperti itu perilakunya, jangan meniru cara liciknya Bani Israel.
Ngomong itu kan tapi dan ya, pelajaran, mau itu seperti ini pelajaran yang berharga untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, itu kita. Disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah pernah mengatakan la taqibu ma'il takabayah. Jangan kalian melakukan dosa sebagaimana yang orang-orang Yahudi lakukan. Fatastahilu maharimullah bi'adnal fiyah. Mereka menghalalkan yang diharamkan Allah dengan hilah, dengan trik yang murahan, dengan trik yang hina. Seperti tadi memasang perangkap gitu. Nah, trik-trik yang dibolehkan itu sudah dicontohkan di masa zaman kita yang tadi. Kalau di masa dahulu ada ulama tafsir menjelaskan seperti apa trik yang dibolehkan. Misalnya ada dua contoh Nabi Ayub dan Nabi Yusuf. Nabi Ayub ini pernah punya sumpah karena istrinya tidak sabar, dia bersepakat mencambuk, memukul istrinya 100 kali. Tapi dia susah hati berubah, masuk istri saya cambuk 100 kali, baca sumpah. Akhirnya oleh-oleh diberi apa? Triknya apa? Mengumpulkan lidi atau rumput 100 lor itu. Diikat jadi satu, pukulkan sekali. Nah, itu kan, ya itu triknya begitu. Jadi tidak menyalahi ya, sumpah kan gitu. Juga Nabi Yusuf dalam surat Yusuf diceritakan tentang trik untuk mengelabui saudara-saudaranya dengan kan dia punya namanya Benyamin, adiknya yang dipisahkan, kemudian dibikin trik seolah-olah mencuri gelas piala, dia kan gelasnya itu seperti piala gitu, jadi dimasukkan ke apa namanya keranjang atau karungnya milik Benyamin. Kemudian dia setuju mencuri, padahal kan itu tidak mencuri tapi trik saja untuk mengelabui, akhirnya dia bisa bersama saudaranya gitu. Nah itu contoh trik-trik yang memang yaitu diperbolehkan seperti itu. Nah maka ada tidak, makanya namanya trik itu selama maslahatnya, tujuannya itu tidak bertabrakan dengan syariat dan cara yang ditempuh tidak bertabrakan dengan syariat, ya boleh saja gitu. Kalau dalam masalah fikih kan sering dalam madhab Hanafi itu sering menggunakan itu, membolehkan. Misalnya kasus contohnya ini dalam masalah fikih pernikahan. Suami bilang sama istri, kamu misalkan dia di tangga, kalau kamu di tangga, kamu naik atau kamu turun, berarti jatuh cerai. Dia di atas tangga, terus dia, aku munggah, hidung, waduh cerai, terus bercara lagi. Nah, ada trik, dia diam, terus nanti ada orang angkat dia, turunkan ke bawah. Nah, jadi dia tidak turun, diturunkan. Nah, itu bahasanya sama. Jadi itu trik saja. Ya, trik-trik seperti itu yang kadang ya memang dilematis. Makanya saya sampaikan tadi, ada trik yang dibolehkan, ada trik yang dilarang, terus ada trik yang memang samar-samar. Sama-sama tadi saya contohkan yang gampangnya tadi nikah dengan yang cerai, nikah siri. Makanya biasanya seperti itu lebih baik dijauhi. Jadi orang menikah siri, orang itu dia punya alasan tertentu, dia punya tujuan tertentu, tapi secara umum itu lebih baik dijauhi. Gitu. Makanya kalau ada bapak-bapak istrinya apa anaknya mau dinikahi siri, lebih baik tetap sampai kalau tidak tahu tidak apa-apa. Karena apa? Nanti biasanya yang paling dirugikan tentu pihak perempuan, gitu. Banyak wanita-wanita yang kemudian menyesal, kemudian disakiti karena pernikahan siri, karena tidak punya kekuatan hukum secara kuat. Secara agama, ya kalau yang bersangkutan agamanya baik, kalau tidak ditelantarkan, dan itu banyak kejadian gitu. Nah, seperti itu contohnya.
Jadi itu terkait dengan kasus atau peristiwa sejarah yang cukup menggemparkan orang-orang Yahudi. Jadi semacam aib itu. Tapi jadi pelajaran yang berharga untuk orang beriman, terutama untuk kita. Jadi jangan sampai melakukan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tapi masalahnya disebutkan nanti biasanya kan dalam akhir zaman kita akan mengikuti kebiasaan Yahudi, kebiasaan orang-orang sebelum sengkal, bahkan masuk lubang biawak kita pun ikut masuk begitu. Jadi memang itu larangan ada, wanti-wanti peringatan ada, tapi kenyataannya banyak yang kemudian ikut juga, gitu. Makanya saya sampaikan tadi, trik-trik hilah-hilah licik itu ada, dalam saya komplit semuanya ada. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan itu gimana sampai sekarang, dan entah pemerintah, entah ulama sulit mencegah itu. Ya. Malah ada backingnya, ada dedengannya, itu oknum-oknum itu banyak ya. Ya, terutama di puncak, di tempat-tempat wisata gitu. Nah, ini menjadi keprihatinan kita semuanya. Baik, kemudian ini sekedar mengutip. Nah, ini ayat ini perhatiannya panjang, tapi kita mengulik sedikit ayat berikutnya, ayat 67. Nah, ini yang menjadi khas ayat surat Al-Baqarah ini di ayat ini dan beberapa ayat kemudian. Ya. Surat sapi, surat Al-Baqarah sapi. Nah, ini mulai dari ayat ini dan nanti beberapa ayat selanjutnya. Wa in qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Wa in qala, kembali ke informasi lagi. Wa in qala, dan ingatlah. Berarti ini ada di Taurat. In qala Musa, tatkala Nabi Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian antar bahu baqarah, untuk menyembelih sapi. Baqarah ini kalau dalam bahasa Arab dimana yang mengatakan baqarah itu sapi betina. Makanya yang paling masyhur itu, karena sapi jantan itu bahasa Arabnya saur gitu. Tapi ada juga menyebutkan baqarah itu jenis sapi. Makanya kalau dalam beberapa mufassir, ahli tafsir itu, seperti misalnya kalau di Indonesia ada Profesor Syihab itu mengatakan cuma sapi ya, tidak sapi betina. Wes jenis sapi, bisa jantan, bisa betina. Nah, karena nanti dalam ayat saya boleh sapi serampung, tapi ternyata nanti angel-angelan ayatnya. Bahkan kalau ada tahun juga, mereka orang Yahudi pada saat ada tahun apakah akan menjadikan kami sebagai bahan olok-olokan, bercanda, ngeyek gitu. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kemudian Nabi Musa a'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah an akuna minal jahilin. Agar jangan sampai termasuk orang-orang yang bodoh. Kok apa itu tiba-tiba ujung-ujung suruhnya beli sapi? Nah, ini ada ceritanya. Jadi kalau orang awam atau orang-orang yang benci dengan Islam itu akan menyerang Islam dengan ini. Wong cerita dijajah bersejone, dipotong-potong, orang komplit, orang runut, orang runtut, orang rapi. Justru kalau orang yang paham, makanya kan yang orang begitu karena tidak paham, entah itu karena bodohnya atau karena bencinya, kan gitu. Tapi sebenarnya kalau orang tahu sejarahnya, asbabun nuzulnya, itu akan tahu betul bahwa ternyata memang ayat Al-Quran ini, surat kitab suci Al-Quran ini sangat-sangat luar biasa. Seperti ayat ini kan kronologisnya ternyata dulu
di kalangan Bani Israil itu ada orang yang mati, terus tidak diketahui siapa pembunuhnya, menggemparkan, terus akhirnya dia caranya konangan siapa yang mati ini. Akhirnya Nabi Musa dimintai tolong dimintakan kepada Tuhanmu, sopo yang mati ini. Kalau itu langsung si A kan ketolak, ternyata memang boleh sapi sih. Wah, kayaknya mau aku jalur turun sopo yang mati ini atau tangkap dari sapi, kan gitu. Jadi secara nalar pintas itu kita itu kan gitu. Nah, jadi ada yang mengatakan seperti itu. Makanya Nabi Musa, aku benar-benar bodoh. Gue jalur turun, dibilang oleh Allah disuruh begini dulu. Kan tidak tahu setelah itu bagaimana, tapi wis nolak sih, wis malah sujud kepada Allah. Jadi malah istilahnya kan gitu. Jadi mereka kurang ajarnya kepada Nabi Musa, kepada Allah itu begitu. Minta tolong, giliran diberi perintah seperti itu malah ngenyeknya malah diwali ini. Kalau bahasa Arab sekarang pelayan victim, ya, pelayan victim, merasa didolimi. Apa yang susah malah disusah, dibikin susah. Padahal dalam seperti ini tidak, bukan hal yang menyusahkan. Boleh sapi susah ya kok. Makanya para ulama belajar ini kan pertama, ya karena memang orang Yahudi itu pembangkang, males, orang belum taat. Umpama dikatakan orang, ya mesti langsungan kan gitu mesti langsungan. Boleh alasan ini itu padahal aslinya males, aslinya balelo itu, aslinya nikung. Nah, dalam riwayat yang panjang disebutkan, jadi konon ada orang Bani Israil itu kaya raya, tapi tidak punya waris, tidak punya ahli waris. Nah, yang berkesempatan dapat warisan itu kerabatnya. Dapat dilalahi mati-mati. Akhirnya oleh kerabatnya dipakai ini, tapi dia pinter. Terus sing waro-waro ya dhewe. Sing jalur turun Nabi Musa ya dhewe. Jadi beberapa dasarnya alibinya begitu. Ada riwayat yang lain yang lebih rinci. Dia kaya raya, terus punya anak perempuan. Nah, terus ini ada sepupunya, misalnya ponakannya, pengen melamar anaknya ini. Ditolak. Akhirnya sakit hati. Ponakannya terus dendam, terus kita tak pakai ini. Anaknya tak nikahi, warisannya tak baik, punya niatan begitu. Kemudian dia punya tadi siasat licik. Pas waktu pas dagang, aku jalan, Pak Di, aku jalan. Terus pas ketemu orang dagang itu, malam-malam dibunuh. Paginya dia ada boleh Pak Di itu di kamarku di orangnya. Nah, kemudian orang yang di kabinet itu kan mengerumuni paman sudah meninggal, kemudian pamanku terpaksa itu, wah aku rapimu, aku jalan itu. Jadi dia pintar sekali, jadi dia menuduh kabilah itu yang membunuh. Akhirnya dia dapat ganti rugi, kan gitu. Karpe itu dapat ganti rugi, terus kok dia iso nikahi anak itu, dan itu terus warisannya kalau dari kabilah gitu. Berarti ini oke tenang itu kan itu. Nah itu sempat sampai istilahnya nanti dalam surat Al-Baqarah juga itu ayat 70 sekian, 72 masalah, 72. Nanti Bapak lihat 72. Ya 72. Bahwa kota itu nafsan pada untuk pihak. Jadi ketika kamu membunuh seseorang, jadi pasti cerita ini. Padahal bentuk-bentukan, ayalah. Jadi si pembunuh tadi nuduh kabilahnya yang membunuh. Kabilah tadi kurang matanya. Terus sampai akhirnya disampaikan ke Nabi Musa. Nabi Musa kan matanya anakku, pamanku ini. Terus kabilah tadi aku kurang masalah hukum ganti rugi. Aku
aku duit-duit ini aku ora trimo dituduh. Kita ini bukan orang hina. Kita ini terhormat masuk materi wong kan gitu. Ora trimo. Yang mau bayar denda gampang. Ning aku ora trimo pembunuh kan gitu. Nah, foto-fotoan gitu. Akhirnya tadi wes kita minta yang kabilah itu tidak terima, kita minta tolong Nabi Musa piye carane terbongkar siapa pembunuhnya ya, gitu. Akhirnya keluarlah ayat ini suruh beli sapi ya, gitu. Nanti ini sekedar 10 menit cerita, kemudian nanti setelah meskipun angelan akhirnya tetap nyembelih sapi. Kemudian oleh Nabi Musa disuruh dari tulang sapi itu suruh berbukin jenazah tadi. Jadi berbukin, urip hidup, kemudian ditanyai sapa sing pateni kowe. Iki lho jebul sing adu-adu wau. Jebul kok nak iki. Harus mati lagi. Habis diputul, jadi cuma sekedar membicarakan, menyampaikan siapa yang membunuh, kemudian dia mati lagi gitu. Jadi akhirnya konangan akhirnya yang membunuh yang dibunuh kan gitu. Tapi ceritanya begitu. Jadi ada cerita yang seperti itu, dan ini yang menarik kemudian dijadikan sebagai istilahnya ayat yang menjadi nama surat ini, surat Al-Baqarah. Mungkin banyak bertanya-tanya, biasanya nama surat itu yang enggak di awal kan jenisnya Alif Lam Mim atau surat Bani Israil kan ketika Isra Mi'raj ayat pertama biasanya di situ. Tapi ini di ayat sekian dan peristiwanya sebenarnya tidak ada heboh banget. Kan meninggalnya satu orang pastinya lebih. Kalau meninggal dia kemarin itu waktu Nabi Musa 70 orang itu dimatikan, itu kemudian dihidupkan, itu 70 malah oke. Itu cuma satu kan gitu. Atau peristiwa terbelahnya laut misalnya, kemudian mata air 12 itu kan sudah bisa. Tapi kenapa ini yang dijadikan sebagai nama dari itu? Makanya jadi hal yang unik kan itu. Justru yang unik ini yang membuat kemudian orang akan penasaran gitu. Jadi orang kan kalau tidak mengkaji tafsir nggak tahu sebenarnya sapi itu maksudnya apa. Ternyata tadi kasusnya kronologinya karena untuk membongkar ya tadi siasat dulu itu. Nah, dan ternyata seperti ini kan berlanjut sampai sekarang. Kelakuan licik orang ini kan begitu, kadang dia yang berbuat dosa, dia yang woro-woro merasa dirinya didolimi kan gitu. Ternyata pelakunya malah dia sendiri. Gitu. Nah, seperti itu terjadi banyak, tidak cuma di film, tapi ternyata dalam dunia nyata juga banyak gitu. Baik, Bapak Ibu rahmatullah, mungkin sampai di sini dulu. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, monggo, karena waktunya sudah 8:30 gitu. Jadi prinsipnya itu Bapak Ibu rahmatullah, dosa-dosa yang dilakukan orang-orang Yahudi Bani Israil, padahal perintahnya, wanti-wantinya jangan kita mengikuti sepak terjang kelakuan mereka. Tapi kenyataannya di akhir zaman semua dosa-dosa Yahudi ada sekarang diikuti dan malah lebih variasi lagi, lebih macam-macam lagi sekarang dosa-dosa ini. Nah, akhir zaman itu semakin warna-warna, dosa-dosa itu semakin banyak. Gimana lagi ini hanya kita pelajaran yang berharga untuk kita semuanya. Yang penting kita beri kepada Allah, jangan sampai kita seperti orang-orang yang seperti itu yang melakukan kebodohan, dosa, kemaksiatan yang bisa mencelakakan kita, lebih-lebih nanti di akhirat. Mungkin yang ada yang mau ditanyakan? Sampai baik, kalau tidak ada mungkin kita cukup sekian. Semoga menambah wawasan keilmuan kita dan tentunya menambah iman takwa kita. Semoga bermanfaat dan kurang salahnya mohon dimaafkan. Monggo kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.